Dulu sih tercatat 14.000, sekitar 500 itu. Mungkin sekarang udah naik kali. Apalagi di BSD, Gading Serpong ke sana, kampus UNN itu sudah banyak perumahan baru tuh. Iya. Ya. Halo teman-teman, hari ini saya kebetulan ada di Gereja Santo Laurentius Alam Sutra di Keuskupan Agung Jakarta. Dan karena gereja ini sangat bagus, sangat indah, halamannya luas, bangunannya bagus, asri, sangat hijau, maka saya menyempatkan diri untuk mengeksplor gereja ini. Karena ini masa pandemi, kita tidak bisa banyak ngobrol dengan orang atau nanya-nanya atau masuk ke gereja ini. Tapi saya coba bercerita sedikit bagian luarnya, kemudian melongok ke dalam juga. Dan tadi juga sempat nanti kalau kita lihat, karena saya ada teman Romo di sini, Romo Hardi Jantan di sini. Kalau kita ketemu dia, ya saya mudah-mudahan bisa nanya-nanya sesuatu. Tapi ini gerejanya, teman-teman lihat, saya ada di depan gerejanya dan kita lihat seperti apa. Saya akan eksplor keempat sisinya, sedikit cerita-cerita tampilan dari luarnya, dan kemudian kita akan lihat seperti apa. Ini adalah patung Malaikat Gabriel di belakang gereja Santo Laurentius di Alam Sutra. Ini patung Malaikat Gabriel, sangat cakep. Ini ada di taman yang saya kira sangat asri, jadi bisa menjadi tempat doa yang juga sangat menarik. Sementara kalau teman-teman lihat, masih ada beberapa patung dan malaikat yang tampak di kejauhan. Tapi ini persis di belakang gereja Santo Laurentius, gereja Santo Laurentius. Lihat kan teman-teman, tamannya asri banget kan. Yang ini adalah patung Yesus. Dan menurut saya ini menarik karena persis ada di, boleh dibilang di tengah jantung taman di bagian belakang gereja. Dan tadi saya sudah bilang sangat asri, karena itu akan sangat membantu kita dalam menjaga suasana batin kalau kita mau berefleksi. Dan ini kira-kira di suasana di belakang gerejanya kayak gini. Ya sekali lagi saya bilang ini ini hening dan tentu sangat membantu untuk doa. Dan teman-teman kalau lihat ada bangku taman yang tidak jauh dari sini, jadi boleh dibilang silakan duduk di sini juga bisa untuk sambil berdoa. Nah, ruang adorasinya sedang tutup, tapi ya saya kira tadi saya sudah bilang pasti ruang doanya, ruang adorasinya sangat membantu kita untuk berdoa, karena tempatnya sangat asri, ada di belakang gereja, cenderung ke bagian bawah karena depan gerejanya itu tinggi, dia ada di bagian belakang dan cenderung turun, jadi saya kira itu juga menarik. Taman yang lain di belakang gereja, di sini ada patung Santo Mikael, Malaikat Agung Mikael. Dan lagi-lagi ini juga menjadi tempat doa yang menawan, tempat doa yang bagus. Karena sama seperti yang di sebelah kanannya, ini sebelah kanannya ada patung Malaikat Gabriel, ini Malaikat Mikael. Dan ini juga ada bangku taman yang bisa membantu saudara-saudara untuk berdoa melewati saat-saat refleksi di taman ini juga. Nah, ini bagian belakang gereja. Dari segi bangunannya saya kira ini sudah mirip bangunan-bangunan gereja di Eropa. Saya bukan ahli bangunan atau saya bukan arsitek, jadi saya tidak tahu ini bangunan tipe apa, tapi kalau teman-teman lihat dari belakang ini megah sekali. Kesannya sangat ya boleh dibilang ada
kesan seperti gereja-gereja klasikal di Eropa gitu. Ini papan jadwal misanya gereja Santo Laurentius. Kita lihat misanya kapan saja. Teman-teman bisa lihat di situ. Senin sampai Jumat pagi, Minggu pagi, Sabtu sampai Minggu sore, Jumat pertama, dan ternyata mereka juga ada English mass service every first and third Saturday. Jadi, nah ini gereja Santo Laurentius tampak dari samping. Lagi-lagi bangunannya begitu megah. Jadi sangat-sangat menarik. Saya kira ini di KJ ini termasuk yang paling mewah mungkin ya, termasuk bangunan yang paling mewah. Ini gerejanya tampak dari samping sebelah, saya nggak tahu ini sebelah timur atau barat, dan tidak jauh dari situ ini menara loncengnya. Menara loncengnya juga bagus. Ini aulanya. Sayang kita tidak bisa masuk, tapi coba kita mendekat. Ini aulanya saja semegah ini ya. Coba kita masuk. Ini ada patung apa itu? Kita lihat ya. Ini toko bukunya aja ada juga. Terus sekretariat PPG-nya juga ada. Dan depan aula ada patung Santo Laurentius juga. Menarik ya. Lantai dasar itu ada ruang kasih, ruang persaudaraan, ruang damai, ruang sejahtera, dan ruang kesederhanaan, dan kantin dan klinik. Perhatikan pemilihan nama ya, kasih, persaudaraan, damai, kesederhanaan. Ini coba teman-teman hubungkan dengan spiritualitas Santo Laurentius tadi ya. Kemudian di lantai 1 ada kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan hati, kebajikan, harapan, penguasaan diri, dan kemurahan hati, dan iman, dan kemurnian, dan kesetiaan. Ini semua keutamaan-keutamaan Kristiani yang dikatakan Santo Paulus. Dan kemudian di lantai 2-nya ada ruang sukacita. Jadi perhatikan, semakin tinggi boleh kita katakan bahwa spiritualitasnya semakin bertumbuh, sehingga di situ ada relasi yang bagus dengan Tuhan dan ada sukacita. Kira-kira begitu. Ini pastorannya. Keren ya, gedung pastorannya aja kayak gini. Kalau teman-teman lihat ini di pohon itu ada tanaman anggrek, bunga anggrek. Dan tadi teman saya Romo Hardi Jantan tadi cerita kalau karena Romo Hadi itu pastor kepalanya itu suka tanaman dan suka berkebun, maka ketika orang kawinan, daripada juga membawa kembang-kembang yang kemudian layu, dia mengusulkan untuk orang juga menyumbang dan memberikan anggrek hidup, lalu kemudian ditanam di pohon-pohon. Jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Saya kira ini satu pendekatan yang luar biasa bagus, menambah asri dari halaman gereja sendiri. Sama ya teman-teman, ini pohon yang juga ada banyak bunga anggrek. Nah ini gereja tampak depan seperti ini teman-teman. Menara gerejanya kelihatan. Dan di bagian depan gereja sebelah kiri itu ada patung malaikat Rafael. Jadi sangat menarik bahwa di gereja Santo Laurentius ini ada 3 patung malaikat agung, Gabriel, Mikael, dan Rafael. Dan saya kira ini juga, saya rasa umat di paroki ini punya devosi yang cukup baik, atau mungkin sangat baik pada ketiga malaikat agung tersebut. Dan ini di depan gerejanya juga ada taman, sekali lagi taman yang sangat asri. Tentu dengan open space seperti ini sangat membantu
kita untuk berdoa. Dan saya kira menurut saya ini juga menarik, dari bangunan gereja ini punya nilai spiritual yang tinggi. Karena kalau kita perhatikan, taruhlah ya, misalnya kalau kita datang ke gereja ini dan kita ingin berdoa, sebelum masuk ke dalam gereja kita ingin fokus sebentar, ingin melepas lelah sebelum masuk ke gereja, kita bisa duduk di taman ini, teman-teman. Kita bisa duduk di taman ini dan kelihatan ini masuk ke gerejanya naik tangga. Jadi seperti ini juga sangat simbolis secara rohani. Masuk ke rumah Tuhan itu seperti kita naik tangga demi tangga demi tangga untuk bisa mencapai rumah Tuhan, masuk ke tempat yang maha suci. Dan naik tangga itu seperti proses proses pertumbuhan hidup rohani. Kita membersihkan diri sedikit demi sedikit, kemudian nanti di pintu gerbang gereja kita menandai diri kita dengan tanda salib dan dengan air suci. Kita memohon memohon pembersihan diri kita untuk bisa berdoa dengan baik. Dan saya kira ini sangat simbolik bagian gereja ini. Nah, persis di depan gereja ini berdiri dengan megahnya patung Santo Laurentius. Dan sebagaimana kita tahu, Santo Laurentius itu hidup tahun 225 sampai 258 Masehi, dan dia dikenal dalam gereja sebagai orang kudus yang sangat memperhatikan dan membela kaum miskin. Dan bagi dia kaum miskin adalah harta gereja. Pauperes sunt thesauri ecclesia. Ini kira-kira Santo Laurentius. Dan saya kira ini menarik karena kalau gereja Laurentius ini kan gerejanya ada di Alam Sutra, yang kita tahu daerahnya sangat kaya raya, umat-umatnya kaya. Dan saya kira tepatlah mereka memilih Santo Laurentius sebagai pelindung untuk mengingatkan bahwa di tengah kekayaan materi dan seterusnya, atau perhatian kepada kaum miskin itu tidak bisa ditolak. Preferential option for the poor itu menjadi inti spiritualitas gereja Katolik, sehingga umat di daerah ini diingatkan bahwa kaum miskin itu adalah harta gereja, dan itu saya kira tidak bisa dinafikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan spiritualitas umat di sini dan kita semua. Teman-teman, ini patung Yesus Tunawisma, dan menarik sekali. Di situ kita lihat ada kutipan dari Injil Matius bab 8 ayat 20, juga Lukas bab 9 ayat 58. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Dan ini visualisasinya menurut saya bagus. Dan kalau teman-teman hubungkan dengan spiritualitas Santo Laurentius, maka patung Yesus Tunawisma ini memiliki makna yang luar biasa kuat, menggugah kita untuk memperhatikan orang miskin. Kaum miskin itu bagian dari hidup gereja, kira-kira begitu. Dan menurut saya ini sangat kuat mengingatkan kita sebagai umat. Dulu lama sekali berpastoral di kampus Atmajaya, teman lama juga, senior saya di STF Dirgakara. Kalau ini di Laurentius ini misa normalnya di luar pandemi biasa, sebelum pandemi berapa kali sih seminggu? Di sini ada 2 tempat sebelum pandemi. Satu, kita punya pinjam tempat di Tarakanita. Itu 2 kali misa, Sabtu dan Minggu. Ya. Jadi 2 kali, Sabtu sekali, Minggu sekali. Kalau di sini Sabtu 2 kali, kemudian Minggu 4 kali. Dan dilayani oleh berapa imam? Di sini 3. ada 3 imam. Romo kepalanya adalah Romo Hadi Suryono. Saya pastor rekan kedua istilah di sini. Dan Romo Violanto yang Danto yang rekan 1. Sekaligus ahli liturgi. Ahli liturgi, ketua komisi liturgi KJ. Ya. Ada berapa umat total di Laurentius?
Dulu sih tercatat 14.000, sekitar 500 itu. Mungkin sekarang udah naik kali. Apalagi di BSD, Gading Serpong ke sana, kampus UNN itu sudah banyak perumahan baru tuh. Iya. Nah, sebagai orang yang dulu berpastoral di kampus, sudah 3 tahun Roma di sini, gimana? Ya, Happy? Ya, happy. Happy di sini karena gerejanya luas menurut saya. Iya. Luas, kemudian saya bisa olahraga, bisa jalan. Dan kemudian pastor kepalanya itu sangat suka dengan kebun, dengan tanam-tanaman. Iya. Sehingga kalau diperhatikan, taman di sini bagus sekali. Misalnya banyak anggrek, karena setiap dulu pengantin daripada dia mempersembahkan bunga yang habis buang gitu, kemudian kita minta kalau tidak keberatan untuk membawa anggrek. Jadi di sini banyak anggrek, sekelilingnya itu anggrek. Oke deh. Oke deh, mau itu kira-kira. Terima kasih banyak informasinya. Mari. Depannya ada patung Pieta. Dan bagaimana? Tetapi yang boleh kita saksikan dalam kehidupan yang haus, yang rindu, dia selalu datang pada hubungan sebelum bekerja. Nah teman-teman, kalau teman-teman datang ke gereja Santo Laurentius di Alam Sutera ini, disposisi batin seperti apa yang teman-teman inginkan? Kalau saya kalau boleh bersharing, kalau saya datang di sini, saya akan datang terlebih dahulu ke taman di depan gereja ini. Jadi saya masuk ke taman ini, kemudian kita naik tangga. Ini seperti tangga dari jalan naik ke taman. Ini tadi mengingatkan sebagai sebagai latihan rohani, pembersihan diri tadi saya bilang. Jadi kita naik tangga itu seperti kita memperbaharui diri. Kemudian kalau naik di sini, saya akan pergi pertama ke patung Santo Laurentius. Ini patungnya. Kemudian saya mengingat spiritualitas hidup Santo Laurentius, bahwa kaum miskin itu adalah harta dari gereja. Jadi di situ kemudian saya memposisikan diri sebagai orang yang dalam komunikasi dan relasi dengan Tuhan dalam kehidupan menggerejaku. Saya akan memperhatikan sungguh-sungguh spiritualitas yang ditawarkan oleh Santo Laurentius untuk ikut mengambil bagian dari upaya gereja memperhatikan kaum miskin. Nah setelah itu teman-teman, menurut saya kita bisa memilih misalnya untuk duduk di salah satu bangku yang ada di sini. Misalnya teman-teman bisa duduk di bangku ini, terus sambil duduk silakan perhatian dipusatkan ke gereja yang ada di depan, sambil
fokuskan diri bahwa kita akan masuk ke rumah Tuhan. Jadi saya akan kemudian naik ke tangga ini, dimana seperti tangga yang tadi sebelumnya, ini anak tangganya lebih banyak. Nah, bagi saya ini juga sekali lagi sebuah latihan rohani. Jadi saya akan naik perlahan-lahan di tangga ini. Setelah saya duduk merenung dan berefleksi di depan, saya akan naik tangga ini sambil mengingat bahwa ketika menaiki tangga, saya ingin membersihkan diri supaya layak masuk dan berkomunikasi dengan Tuhan di rumahnya yang suci. Kemudian kita naik tangga, saya akan naik tangga terus. Kita ulangi. Di sini kita bisa hitung ada. Sekarang kita naik tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anak tangga. Lalu bisa langsung masuk ke pintu gereja, ambil air suci di sebelah kiri, lalu kemudian bisa masuk untuk berdoa di gereja. Kalau keadaannya sudah normal, saya akan kembali ke sini untuk bercerita lebih panjang lebar mengenai gereja ini. So, selamat menyimak video ini, mudah-mudahan suka ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan semoga ini bisa menambah dan meneguhkan iman kita sebagai orang Katolik. Terima kasih.